Hai guys, kita akan bahas tentang TikTok. Tepatnya 50 tahun yang lalu, di saat ada seorang artis yang bilang bernama Andy Warhol ya, bilang di masa depan semua orang akan menjadi terkenal dalam 15 menit. Makanya ada istilah tuh 15 minutes of fame gitu. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang di tahun 2020, orang bisa terkenal dari aplikasi ini hanya dengan 15 detik. Jadi sekarang udah jadi 15 seconds of fame. Tapi aplikasi ini juga memiliki sisi gelap. Dan inilah 5 sisi gelap dari aplikasi TikTok. Yang pertama adalah pedofil magnet. Seperti yang kita tahu bahwa aplikasi ini digunakan oleh anak kecil ya. Jadi ada sebuah penelitian dari Vice Magazine tentang orang-orang yang menggunakan aplikasi ini tuh mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh dalam tanda kutip sama penggunanya gitu. Dan ada juga yang komplain bahwa ada yang dikirimin gambar-gambar foto telanjang di mana anak kecil ini menjadi target orang dewasa. Jadi ada seorang ibu yang mengatakan bahwa dia khawatir tentang anak 11 tahunnya yang menggunakan aplikasi ini. Ini adalah aplikasi yang kita izinkan, tapi dia banyak dikirimi oleh orang-orang yang dewasa yang tidak ada profile picture-nya yang mengincar anaknya gitu. Oh, you want to dip? Oh, you want to run? We got a runner. This guy is here to meet a 15-year-old boy for sex. This guy right here. Here to meet a 15-year-old for sex. This guy right here. 20 years old. We got a runner, boys. We got a runner. We got a runner. We got a runner. Oh, I'm a running back, dog. Where, you got a runner. We got a runner, boys. Guy was here to meet a 15-year-old for sex right here. Hey, Mom. Mom? He took off. Your son just took off. He's here to meet a 15-year-old boy for sex. We're a page called Newtown Catchers. Hold on one second. Yeah. We're on. Talk to online predators. Yes. Your son's 20. Yes. He thinks I'm 15. He was here to... So let's see. Addiction merusak otak kita, kayak memprovide kita dengan service endless stream of material, jadi tidak habis-habis gitu. Jadi seorang murid, apalagi kita sebagai mahasiswa, lebih cenderung menghabiskan waktu di aplikasi ini dan menjadi addicted menonton video-video untuk waktu yang lama, bisa beberapa jam dalam satu waktu. Nah, yang terjadi adalah sistem kerja otak kita menjadi rusak. The app, owned by Chinese company ByteDance, changed British 22-year-old Jake Sweet's life after he joined and amassed nearly 7 million followers. Not many Chinese-owned apps have reached such global success. Di aplikasi ini banyak anak-anak di bawah umur 16 tahun menggunakan aplikasi. Aplikasi sosial media itu menurut common sense yang umum itu at least 16 tahun. Semua orang under 16 years old itu nggak bisa akses platform ini. Jadi maksudnya 16 tahun ke bawah. Dan ada juga kasus bullying di TikTok. Ada SMA di New York mengatakan bahwa dia sering dibully di TikTok gitu. Dan kalau dilihat sih dari rasio informasinya ya, lebih banyak, maksudnya dari rasionya itu kayak yang bermanfaat sama yang nggak bermanfaat, lebih banyak yang tidak bermanfaatnya daripada yang positifnya. Adalah mencuri data kita. Jadi ada seorang teknisi komputer yang melakukan penelitian bahwa sebenarnya TikTok ini mengambil data kita tanpa sepengetahuan kita. Yang dia lakukan adalah melihat data kita, lalu melakukan pengambilan data, dan mungkin saja tanpa seizin kita mengambil dan menggunakan password yang kita gunakan. Atau di saat kita lagi diem, tanpa sadar mengambil gambar dan mengetahui kita lagi di mana. Jadi dia menggunakan kamera kita tanpa seizin kita. Tuh, dan audio mendengarkan apa yang kita omongin. So we're gonna do a test here. And all day, cat food. So let's find out. Alright, so all day we are going to be talking about cat food. Because I could use some cat food. Well, the cat is almost out of food, so We might need some cat food. we should buy some cat food. I should call somebody. Oh, by the way, this came in
2 days later, I think. Jadi sempat ada pemboikotan di Amerika tanggal 16 April kemarin. Pemerintah Amerika menyuruh Apple dan Google untuk membuang aplikasi ini dari App Store dan Play Store karena ada masalah antara kedua negara tersebut dan juga ada masalah tentang melindungi data pengguna. President Trump is making good on his threat to crack down on 2 popular Chinese-owned social media apps. He's signed executive orders banning TikTok and WeChat. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. Kelima adalah merusak standar kecantikan. Karena udah jadi maksudnya body image atau gara-gara aplikasi ini cewek-cewek jadi merasa dirinya rendah diri karena udah banyak banget yang cantik, udah banyak banget yang kira gue bilang tuh tidak masuk akal cantiknya gitu. Jadi merusak standar kecantikannya di situ, membuat cewek-cewek jadi tidak pede, insecure dan lain-lain. Dengan adanya filter jadi mempermudah orang-orang menjadi lebih cantik gitu. Tapi ya itulah ya. Walaupun ada batasannya, TikTok tetap, walaupun ada negatifnya, TikTok tetap tumbuh. Tapi ya maksudnya dengan segala negatifnya tadi, ini supaya kamu jadi berhati-hati juga menggunakannya dan lebih bijaksana. Jadi videonya guys, thank you, peace.